Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 Oktober 2024 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangkaraya. Selamat mendengarkan. Para ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, opa oma yang putri yang kakung, anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa, selamat bersukacita bersama keluarga dan komunitas. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, jika demikian siapakah yang akan diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, seluruh pendengar setia Daddy Fresh Juice dimanapun Anda berada.
Selamat berjumpa kembali ya. Sungguh bacaan hari ini sungguh sangat inspiratif, membuat kita sungguh merasakan bahwa Allah memberi kepada kita tantangan dan juga kriteria-kriteria untuk mengikuti Dia. Di dalam perjalanan hidup, kita juga melihat, atau setidaknya saya secara pribadi menemukan bahwa banyak orang dalam hidup ada yang punya pengalaman mau ikut siapa ya. Atau di tempat tugas saya yang baru sekarang, rata-rata orang mengikuti atau juga masuk di dalam keyakinan tertentu karena mengikuti pasangan hidupnya. Dan dalam pertanyaan saya, dalam benak saya muncul pertanyaan, yang mau diikuti ini iman akan Tuhan atau mengikuti pasangan hidupnya? Dan seringkali itu sangat mudah untuk bisa ditelusuri. Hari ini melalui sabda Tuhan, Yesus mengingatkan kita untuk melihat motivasi atau juga tujuan kita mengikuti Kristus ya. Apakah kita hanya sekedar mengikuti, trennya bahwa banyak orang masuk Katolik, lalu saya akan menjadi Katolik. Tetapi kita pun diingatkan untuk apa kita mengikuti Dia yang tersalib ini. Kita harus makin mengetahui bahwa Yesus mengajarkan dan menyadarkan kita. Misalnya seorang muda yang masih muda ya, punya latar belakang, dia sangat punya banyak harta. Dan Yesus katakan, lepaskan semuanya itu, jualah itu, dan ikutilah aku. Tetapi yang menarik bagi saya pada saat pemuda ini bertanya, dikatakan di dalam sini, Yesus menjawab kepadanya dan sungguh mengasihinya. Yesus memandangnya dengan penuh kasih dan melihat bagaimana seorang muda ini ingin bertanya supaya dia memiliki hidup yang kekal. Untuk melepaskan segala sesuatu. Mengikuti Yesus berarti melepaskan segala sesuatu yang terikat dan mengikuti Dia dengan konsekuen atau mengikuti Dia dengan tulus. Atau dengan bahasa yang lebih mudah kita pahami adalah harus sudah selesai dengan diri lalu mengikuti Dia dengan tulus dan ikhlas. Atau bahasa Santo Ignatius dari Loyola adalah lepas bebas, menjadi pribadi yang sungguh mengikuti Kristus dengan lepas bebas, tidak terikat dengan apapun, tetapi terikat akan kasih Kristus yang menyelamatkan. Dan indah sekali di dalam bacaan ini, banyak inspirasi yang bisa kita syukuri dan kita sadari. Yesus sungguh mengingatkan kita bahwa seringkali, poin yang kedua yang boleh kita renungkan, bahwa seringkali kita pikir bahwa susah sekali untuk kita menemukan atau mengikuti Kristus. Tetapi dikatakan segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dan ini sungguh menguatkan. Allah mampu mengubah segala yang bagi kita itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan Ia memberikan kepada kita jaminan. Upah mengikuti Dia adalah menerima sekarang ini 100 kali lipat. Seringkali kita mikir, kalau saya ikut ini berapa saya dapatkan dari Tuhan. Seringkali tidak hanya soal duit, tidak diuangkan, tetapi bagaimana kita menemukan. Dalam pengalaman saya pun sama, saya meninggalkan ibu bapak saya, tetapi saya menemukan banyak keluarga-keluarga, banyak saudara-saudari. Yesus katakan 100 kali lipat, rumah, ladang, dan lain-lain. Kita meninggalkan dia, tetapi kita memperoleh jauh lebih dari itu. Dan itu yang menguatkan sebagai seorang yang diutus oleh Allah. Dan sungguh menggerakkan, menggetarkan. Dan Yesus katakan, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Itulah pengalaman salib. Kita harus mampu menerima pengalaman salib, supaya kita mampu merasakan sukacita kebangkitan. Pasca, karena mampu melewati pengalaman salib. Semoga dengan inspirasi sabda Tuhan hari ini, kita semakin bijaksana menemukan bukan harta duniawi, tetapi menemukan kebijaksanaan, roh kebijaksanaan yang memampukan kita sehingga menemukan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita.
Yesus mengingatkan kita upah mengikutinya, yakni bukan hanya 2 kali lipat, tetapi 100 kali lipat. Seringkali kita ragu. Tetapi apa yang perlu kita tanya? Apakah iman saya mengikuti Yesus? Apakah sungguh-sungguh mengikuti Dia dengan ketulusan hati? Atau apa yang saya cari? Kita perlu bertanya dengan sungguh, memurnikan motivasi iman kita, sehingga pertumbuhan iman kita semakin mantap. Karena kekuatan akan sabda Allah yang memurnikan kita. Semoga hari demi hari kita semakin bijaksana, semakin diteguhkan, dan semakin memurnikan pengalaman iman akan Allah yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan juga mereka yang merayakan hari ulang tahun hidup religius, hidup bakti, dan juga yang merayakan hari ulang tahun tabisa. Semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan berkat bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 Oktober 2024. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.